Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini Bapak bisa menyampaikan berkaitan dengan wawasan peserta didik baru yang akan memasuki pintu gerbang SMA Negeri 1 Tajur Halang. Mudah-mudahan para siswa baru atau calon peserta baru ini senantiasa semuanya yang ada di rumah senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kedua orang tua kalian, semoga semuanya sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pertama Bapak mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Tajur Halang yang merupakan kampus tercinta kami untuk menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tajur Halang untuk bisa menerima ilmu, kemudian berwawasan dan juga menggapai cita-citanya untuk masa yang akan datang. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Syihabuddin SHG MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yang dipercayakan oleh Panitia PLS menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala sekolah di tahun 2021 untuk calon peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. Dan kalian adalah orang-orang yang beruntung di tahun ini bisa gabung bersama kami di kampus tercinta, di kampus SMA Negeri 1 Tajur Halang. Selanjutnya berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana cara pandang seseorang, cara pandang siswa melihat sekolah secara utuh yang menjadi lingkungan pendidikan dan juga pembelajaran. Dapat juga diartikan bagaimana kalian punya pandangan dan sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Maka keinginan kuat tentunya kalian berada di lingkungan yang nyata, di lingkungan SMA Negeri 1 Tajur Halang yang mungkin sudah diidam-idamkan cukup lama. Maka wawasan ini berarti berbicara tentang tinjauan, pandangan, sementara Wiyata sendiri berarti ada proses pengajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh para guru-guru kita di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Nah, sementara Mandala artinya lingkungan, di mana kalian akan bersama-sama, akan bergaul, akan mengenal lebih dekat, akan menyatukan hati dan rasa ketika berada pada lingkungan pendidikan yang merupakan tempat proses belajar mengajar. Kemudian dasar hukum adanya Wiyata Mandala ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen nomor 13090/C1/84 mulai dari tahun 84 bahwa sebagai sarana ketahanan sekolah, pengenalan tentang Wiyata Mandala. Di antaranya adalah juga termaktub pula dalam tujuan pendidikan di pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Maka sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di mana mereka ada di dalamnya. Yang pertama, dalam proses pengenalan lingkungan sekolah ini, seorang siswa bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, tahap yang kedua mengenal, dan tahap ketiga adalah mencintai. Mengetahui, tahapan pertama adalah bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya mengetahui tempat ruang guru di mana, kemudian mengetahui letak perpustakaan di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Ya, ini merupakan proses pengenalan pertama. Kemudian setelah mengetahui secara lingkungan fisik, kemudian mengenal letak sebuah lingkungan fisik di mana siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya setelah mengetahui letak perpustakaan,
harus dikenali pula perpustakaan tersebut seluas apa dan kemudian sebanyak apa buku-buku yang ada di perpustakaan, apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana cara memanfaatkan fungsi koleksi buku yang ada di perpustakaan. Ini mengenal lebih dekat. Kemudian setelah mengenal, proses yang ketiga bagi kalian sebagai siswa adalah bagaimana tahapan mencintai. Setelah mengenal, tahapan selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya sudah mengenal perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara memanfaatkan, dikunjungi, dijaga kebersihannya. Mengenal lingkungan sekolah, demikian pula ruang kelas, ruang fasilitas sekolah yang lainnya, betul-betul dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak untuk tidak untuk disalahgunakan atau mungkin dikotori. Maka ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan saja, tapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang sampai dengan gerbang sekolah. Maka saya akan menampilkan bagaimana posisi gerbang sekolah SMA Negeri 1 Tajurhalang. Ini bisa nanti kalian lihat. Kemudian gerbang setelah pintu masuk itu ada pos satpam. Di sana biasanya pada saat pembelajaran normal, pas satpam inilah yang mengatur lalu lintas keluar masuk siswa di pagi hari dan di siang hari. Kemudian ada ruang piket guru. Di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada warga sekolah tentang proses pembelajaran dan juga pergantian pelajaran sampai kepada informasi tamu yang masuk ke lingkungan sekolah melalui ruang piket guru. Kemudian begitu masuk ke gerbang utama melalui meja piket, itu kita ditampilkan dengan ruang pintu masuk utama sekolah yang merupakan ciri khas SMA Negeri 1 Tajurhalang. Di sana ada tulisan, karena kita sedang protokol COVID, maka yang disampaikan dalam berita berjalan itu adalah pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Kemudian masuk ke ruang utama, di sana kalian akan bertemu dengan lemari penyimpanan piala dan medali, dan di situ nampak prestasi para alumni SMA Tajurhalang yang sudah menorehkan kebanggaannya buat kami di SMA Negeri 1 Tajurhalang. Selanjutnya diperkenalkan pula ruang kepala sekolah, di mana ruang meja kepala sekolah ini biasanya digunakan untuk briefing manajemen, unsur-unsur manajemen para wakil kepala sekolah. Di ruangan inilah kemudian diperbicarakan tentang masalah visi dan misi sekolah ke depan. Kemudian juga ada ruang wakil kepala sekolah, yang dimana komunikasi antar manajemen para wakasek ini ketika merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi program, secara langsung mereka juga mengkomunikasikan antar bagian, baik bagian kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian sarana prasarana, dan bagian kehumasan. Kemudian Bapak perkenalkan pula tentang ruang guru, di mana para guru berkumpul, menyimpan, kemudian mengarsipkan, kemudian mengkomunikasikan berbagai persoalan yang terjadi di antara siswa dalam pembelajaran yang saat ini masih pembelajaran daring. Ini dibicarakan di ruang guru untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada ruang tata usaha, di mana di ruang tata usaha inilah semua administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan juga tentang kesiswaan tersimpan rapi di ruang tata usaha, dari mulai semester 1 kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang mereka akan meninggalkan SMA kita. Di sini tersimpan seluruh data yang dimiliki oleh siswa di SMA Negeri 1 Tajurhalang. Kemudian saya perkenalkan juga ruang bimbingan dan konseling, di mana ini penting ketika terjadi pembicaraan berkaitan dengan karir, kemudian minat bakat siswa, termasuk juga persoalan yang muncul di kalangan para siswa yang menghadapi kesulitan belajar, kesulitan komunikasi dengan teman, dan bahkan kesulitan dalam menghadapi pembelajaran yang berkaitan dengan mediasi antara wali kelas dengan orang tua siswa. Maka di ruang bimbingan konseling ini diarahkan.
Kemudian ini ruang perpustakaan yang tadi disampaikan dengan koleksi buku-buku yang ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu luang untuk bisa membaca, kemudian melihat koleksi perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Tajul Halang untuk menambah hasanah keilmuan kita. Selain yang kita terima dari para dewan guru, juga bisa dikembangkan melalui ensiklopedi buku-buku pengembangan pendidikan di tingkat SMA. Kemudian ini ada ruang UKS. Di saat-saat tertentu dalam kondisi normal biasanya ruang UKS ini sangat urgen keberadaannya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada siswa-siswi dalam kondisi yang kurang fit. Biasanya kita tangani di ruang UKS. Selanjutnya ini ada selasar antar ruangan, begitu cukup rapi kalau dilihat kondisi saat ini dengan warna-warni yang cukup menyenangkan. Ini ada ruang kantin yang saat ini belum bisa difungsikan karena memang kondisi pandemi, tapi kondisi kantin kita cukup baik. Bila nanti ada proses tatap muka, maka mudah-mudahan kantin kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan makanan yang cukup terjangkau oleh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tajul Halang. Selanjutnya ada masjid yang masih dalam proses pembangunan dan tahap penyelesaian, di mana di tempat inilah sikap religius siswa-siswi di Gembleng diarahkan dan dibina untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat beragama dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ini ada fasilitas toilet yang sudah cukup memadai, tinggal bagaimana kita bisa menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian ini ada taman sekolah, di mana anak-anak biasanya pada saat rehat mereka berkumpul menikmati suasana di taman sekolah. Kemudian beberapa sudut sekolah dan lapangan upacara dan olahraga. Dan saat ini memang nggak begitu terawat karena kondisinya memang sedang daring. Paling pihak bagian kebersihan atau prakarya yang membersihkannya, dan cukup luas. Biasanya kami gunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan olahraga rutin pembelajaran. Ini beberapa sudut sekolah yang ada di lingkungan kita, dan mudah-mudahan sekali lagi anak-anakku yang diterima di SMA 1 Tajul Halang pada tahun ini tetap semangat walaupun masih dalam proses pembelajaran daring, tetap memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa berprestasi. Selamat datang di kampus tercinta SMA Negeri 1 Tajul Halang. Semoga kalian menjadi generasi sukses dan hebat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga pengenalan lingkungan Wiyata Mandala Sekolah SMA Negeri 1 Tajul Halang untuk siswa-siswi baru kami di tahun 2021-2022 menjadi penyemangat kalian. Walaupun belum bisa hadir, tapi tetap semangat memiliki SMA Negeri 1 Tajul Halang tetap ada di hati kalian masing-masing. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.